Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami Puskesmas Sumberberingin Official dengan program terbaru kami yaitu Health Education Podcast. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang nih dengan bidan senior kami, Bidan Katarina Nani AMD SST ya, SST ya, SST ya. Siapa sih Bidan Katrin ini yang biasa kami panggil Mami? Monggo nih, perkenalkan diri nih. Terima kasih Mas Andre, dan saya ucapkan buat sahabat sehat semua, kita tetap sehat dan selamat pagi juga. Saya perkenalkan diri, saya adalah Katrin Katarina Supiandayani SST. Di sini saya sudah sejak tahun 1987. Wow, bidan senior ya. Cukup senior. Cukup senior. Jadi ilmunya juga asik nih kalau kita bahas nih ya. Mudah-mudahan Mas Andre dan sangat berguna bagi sahabat semua. Amin. Amin. Oke Mi, kita akan membahas tentang apa nih saat ini nih untuk persembahan kepada sahabat sehat semua. Kita akan membahas yaitu tentang CA cervix Mas Andre. Kanker serviks ya Mi ya. Kanker cervix. Apa sih Mi kanker serviks itu? Kanker cervix itu sebetulnya semacam borok yang ada di cervix atau di mulut rahim Mas Andre ya. Itu bisa berupa tuka atau borok kayak dus-dus itu ya Mas Andre ya dalam bahasa masyarakatnya. Ada nanahnya enggak ini? Nggak ada. Ada ya. Ada yang dungkul, seperti dungkul itu adalah kayak apa ya? Kayak merintil-merintil itu loh Mas Andre ya. Kemudian ada yang benjolan yang ada di cervix itu. Dan ini bisa metastase, maksudnya metastase itu bisa berjalan atau menjalar ke bagian tubuh yang lain yang dekat maupun yang jauh. Berarti bisa menjalar ke seluruh tubuh ya? Betul Mas Andre. Jadi kanker cervix dalam keadaan stadium lanjut bisa menjalar kemana-mana Mas Andre. Terus penyebabnya apa sih Mi? Bisa timbul kanker cervix ini? Faktor penyebab dari kanker cervix itu adalah usia. Usia itu bagaimana kita katakan usia karena kanker ini akan timbul pada usia kurang lebih 45 tahun ke atas. Terus untuk remaja bisa enggak Mi? Bisa juga untuk remaja. Yang kedua Mas Andre, ini mungkin dari paritasnya. Paritas, ya. Apa itu paritas Mi? Paritas itu adalah premipara atau seseorang yang sudah melahirkan lebih dari 3. Itu makanya ada batasnya ya, 2 anak cukup karena takut itu juga ya Mi ya. Seperti ini tidak semuanya kena, tapi sebaiknya Mas Andre ya atau sahabat semua, sebaiknya kita mempunyai anak ya paling tidak 2 itu sudah cukup. Itu paritasnya ya Mas Andre. Kemudian ada lagi adalah dia mempunyai riwayat kanker. Jadi sebelumnya ada kanker meskipun bukan kanker serviks gitu ya Mi? Maksudnya begini Mas Andre, riwayat itu adalah dari keluarganya yang punya kanker. Ya. Jadi hati-hati. Jadi ada turunan gitu ya, guys. Seperti keturunan, tapi tidak semuanya menurun, tidak semuanya kena. Jadi itu Mas Andre. Sebagian kecil bisa kena gitu ya. Kemudian untuk wanita yang merokok. Wanita merokok juga ya Mi ya? Iya, wanita yang merokok itu juga menyebabkan kanker juga. Juga dari daya tahan tubuh dari wanita itu sendiri. Merokok kan bisa menurunkan juga daya tahan tubuhnya. Kemudian pendidikan dan sosial ekonomi rendah. Kenapa pendidikan dan sosial ekonomi rendah? Mereka tidak tahu bagaimana caranya merawat, atau sosial ekonomi yang rendah itu mereka kekurangan gizi dari segi makanan. Mereka tidak tahu mana yang gizinya baik. Dia pokoknya makan ada nasi, ada apa, itu juga bisa kenyang gitu ya Mi ya. Pokoknya kenyang gitu. Kemudian ada juga dari perilaku seksual Mas Andre ya, sahabat semua. Perilaku seksual itu yaitu aktivitas seksnya itu dimulai dari umur kurang dari 20 tahun. Itu nanti hubungannya dari kesehatan reproduksi remaja. Iya. Jadi memang perlu kesehatan reproduksi remaja itu untuk menekan adanya kanker rahim juga diawali dari remaja itu, karena adanya seks bebas kan faktor
umur remaja itu kan pingin coba-coba ya, apalagi banyak sosial media. Jadi ini nanti perlunya adanya kesehatan reproduksi dari remaja. Kemudian multiple partner. Apa itu Mi? Maksudnya begini, mereka itu perempuan itu mempunyai lebih dari 3 pasangan, tidak ganti-ganti satu pasangan atau wanita nakal bisa. Nah, kemudian yang kedua itu dia menikah lebih dari satu gonta-ganti pasangan. Itu tidak semuanya juga, tapi itu juga ada resiko, resikonya lebih tinggi dari itu. Terus kalau misalkan nih ada remaja yang menikah dini, itu merupakan ada faktor risikonya enggak? Nah itu tadi hubungannya. Pernikahan dini yaitu aktivitas seks yang kurang dari 20 tahun. Iya, jadi juga itu akan menyebabkan juga kanker rahim. Di masyarakat kita yang banyak yang masih menikah di bawah 18 tahun. Nah itu makanya nanti setelah ini mungkin diperlukan yaitu kesehatan reproduksi remaja. Itu untuk menekan angka yang signifikan untuk kenaikan dari kanker ini. Kemudian juga PMS. Apa itu PMS? PMS penyakit menular. Penyakit menular seksual. Ya Mas Andre. Kalau sudah pernah mengalami PMS itu pengobatannya harus sedini mungkin dan diselesaikan. Karena apa? Kalau kita biarkan nanti bisa menjadi kanker. Ya. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda PMS, kita harus selesaikan pengobatannya sampai benar-benar sembuh gitu ya. Terus tanda-tandanya untuk kanker serviks gitu. Apa sih yang bisa kita ketahui? Oh, saya ini pengidap kanker, saya bukan pengidap kanker gitu. Ada tanda-tanda khusus enggak nih? Tanda-tanda khusus sih enggak ada kalau dalam stadium awal. Jadi tanda-tanda itu samar. Berarti ada tingkatannya juga ya. Jadi kanker itu tidak merasakan sakit. Jadi mereka tidak merasa sakit. Terus yang kedua adalah perdarahan. Perdarahan itu kalau bulanan kan biasa ya. Kita bulanan, wanita itu biasa mengeluarkan. Tapi ini adalah perdarahan yang tidak biasa. Di luar dari menstruasi. Waktu mensnya gitu. Waktu menstruasi. Tapi kalau umur yang sudah 50 tahun biasanya kan sudah tidak menstruasi ya sahabat semua. Menopause ya. Menopause. Tapi tahu-tahu orang ada perdarahan, itu kita juga harus curiga ke sana ya. Jadi perdarahan yang di luar menopause atau menstruasi. Kemudian perdarahan itu terjadi pada saat senggama. Pada saat itu ya tidur dengan suami. Ya, kita saat kumpul dengan suami setelah menstruasi lama, kok ada perdarahan, kita juga harus merupakan tanda-tanda itu ya. Gejala dan tanda-tandanya di situ. Terus kemudian yang lain adalah keputihan. Keputihan sebetulnya normal bagi wanita. Sahabat, makanya jangan remehkan keputihan. Karena apa? Keputihan yang normal itu akan terjadi pada saat 1 minggu sebelum menstruasi dan 1 minggu sesudah menstruasi. Berarti keputihan juga ada jadwalnya ya? Ya, dan itu tidak berlangsung lama, paling lama 1 minggu. Kemudian warna dan jenis bau itu sudah tidak ada. Tapi kalau lebih dari 1 minggu dan berwarna kuning, ada bau, gatal, itu kita harus segera periksa. Itu Mas. Merupakan tanda-tanda ya perlu dicurigai. Perlu dicurigai juga. Makanya kenapa perlu juga ini adanya satu kebersihan untuk wanita. Itu tidak boleh memakai sabun untuk cebok. Kan kebanyakan pingin cebok, pingin bersih. Pengen wangi gitu pingin wangi, pingin bersih. Kan banyak di toko-toko yang dijual ya nih. Betul, sabun sirih. Itu diperlukan pada saat mereka mengalami keputihan aja, tapi tidak setiap hari. Kalau kita pakai setiap hari, terlalu bersih itu juga bahaya. Kurang bersih juga tidak bahaya. Jadi yang sedang-sedang aja. Berarti untuk membersihkan itu tidak harus memakai sabun-sabun yang itu ya Mia, sabun sirih atau itu ya. Tidak harus. Makanya Mas Andre ya, di sini kesehatan reproduksi
remaja itu nanti perlu dan ada konselingnya di sana. Kemungkinan nanti kalau ada keluhan kita ke puskesmas konseling pada pemegang kesehatan remaja. Ya. Terus cara membersihkan yang benar gitu, yang katanya Mami tidak terlalu bersih dan tidak kotor gitu ya, tidak kotor juga gitu ya, tidak terlalu bersih, di tengah-tengah saja. Itu cara membersihkan gimana sih Mi? Cara membersihkan itu adalah arah tangan kita bukan dari bawah ke atas. Oh, berarti arahnya dari atas ke bawah. Dan itu diguyur dengan air. Tanpa sabun gitu. Tanpa sabun sampai tidak merasa licin, begitu aja. Itu sahabat sehat. Jadi kita harus ingat-ingat ya untuk menjaga kebersihan alat kelamin wanita, tidak harus pakai sabun. Jadi kita cukup pakai air sampai bersih ya. Tidak ada terasa licin. Arahnya dari atas ke bawah. Jadi bukan dari ini yang penting. Ke atas. Jadi ya. Ada satu lagi Mas Andre. Apa itu nih? Kita harus sering ganti CD atau celana dalam. Kalau sudah basah, kita harus ganti. Maksimalnya basah. Maksimal itu berapa? Pokoknya basah kita ganti Mas Andre. Per orang beda ya Mia. Keadaan per orang beda. Kadang-kadang ada yang beser ya, suka kencing karena banyak minum. Jadi itu kita harus memakai celana yang kering atau kita bersihkan dengan tisu pada saat cepok itu. Jadi kering, dalam keadaan kering. Berarti kita sering ganti pakaian dalam. Maksudnya bukan sering, maksudnya begitu basah kita ganti. Kalau tidak basah kita tidak ganti. Minimal lah 1 hari sekali gitu ya ganti, tidak usah nginep gitu ya. Ya 1 hari sekali lah minimal kalau memang itu tidak beser ya. Kalau sering-sering ke kamar mandi ya pastinya ya tidak sampai 1 hari bisa ganti gitu ya. Itu untuk mencegahnya ya Mi ya. Iya. Salah satu kebersihannya. Untuk menjaga kebersihannya. Nah terus apa namanya nih? Remaja itu kan banyak yang tidak ngerti nih. Ya. Banyak yang tidak ngerti tentang bahayanya ini apa namanya? Kanker serviks itu. Bahayanya kanker serviks, jadi mereka enteng tentang perilaku seksnya, nanti pengaruh temen gitu, langsung jos aja terus memakai pergaulan bebas itu nih. Itu gimana nih? Lah makanya itu kita butuhkan Mas Andre, yaitu konseling pada remaja. Kita memberikan banyak konseling pada remaja, yang ditekankan nanti adalah di program KRR. Berarti kita masuk ke sekolah-sekolah gitu ya. Kita masuk sekolah-sekolah. Terus kemudian kita memberitahukan bahwa konseling itu adalah perlu, keluhan apapun. Jadi remaja itu kan labil. Mereka pikirannya harus ingin tahu. Ada dari pelayanan khusus remaja di Puskesmas nih? Ada pelayanan konseling remaja. Konseling remaja ya. Itu kalau tidak salah yang dipegang oleh Ibu Suratin Mbak Suratin itu nanti itu perlu sekali kesehatan untuk remaja. Jadi untuk membimbing agar remaja bebas dari kanker itu. Betul. Terus perjalanan penyakitnya ini gimana sih Mi? Kanker serviks ini? Kanker serviks itu Mas Andri dari awal itu stadium awal mereka itu hanya ada keputihan sedikit. Untuk stadium awal tidak sakit, dan itu pun untuk stadium awal itu belum dikatakan kanker, namanya prakanker, tapi belum dinyatakan sebagai kanker. Jadi untuk sahabat sehat semuanya ya, bagi kaum wanita, kalau mengalami satu keputihan yang berkepanjangan atau penyakit PMS, itu segera kita konsultasi ke bidan atau kita datang ke puskesmas untuk mencari tahu apa itu penyakitnya. Kalau kita mengobati secara awal dari pra-kanker, insya Allah tidak akan terjadi kanker. Jadi pra-kanker itu pengobatannya lebih murah, obatnya juga lebih murah, dan bisa sembuh total. Itu ya sahabat sehat semua, jangan lupa. Kalau ada keluhan-keluhan di kewanitaan, jangan segan-segan untuk datang ke Puskesmas Sumberwingin untuk mencari informasi yang betul. Itu Mas Andre. Yang selanjutnya nih? Yang selanjutnya adalah stadium kanker klinik atau stadium 2B. Kalau sudah itu gejalanya itu
tetap seperti keputihan, cuma tidak ada rasa sakit. Tetap tidak ada rasa sakit. Tidak ada rasa sakit. Itu pengobatannya nanti di dokter. Kemungkinan dia akan diperiksa sampai stadium berapa. Kalau stadium A, stadium 2 itu hanya pengobatan topikal aja. Kemudian bisa dikerik untuk serviknya itu ya itu pengerikan serviks. Yang kedua atau dipotong. Kalau sudah stadium 3 dan 4 itu sudah harus diambil semua serviknya itu, dan itu pun kesembuhannya 50-50. Kalau sudah stadium 3. Kalau sudah stadium lanjut ya, atau stadium 3. Kalau sudah stadium 4 itu sudah paliatif pengobatannya. Gimana itu? Paliatif itu adalah kita cuma memberikan satu obatan seperti vitamin dan menjaga daya tahan tubuh aja. Jadi untuk kesembuhan tidak ada. Sudah tidak ada. Paliatif ya, kita menjaga daya tahan tubuh saja. Ya. Jadi itu untuk pengobatannya ya. Terus untuk langkah pemeriksaan awal gimana nih? Karena kan ada remaja yang malu. Pasti itu sudah ya. Remaja ada gejala seperti itu malu untuk periksa, karena mereka mikirnya kok saya mau periksa kok malu gitu, karena dipikirnya aib mungkin gitu ya Mia. Takut untuk sahabat sehat semua, jangan pernah merasa malu atau apapun. Kita malu kalau kita bicara dengan orang yang tidak tahu masalah kesehatan. Jadi untuk bicara masalah kesehatan, kita tidak usah malu dengan orang-orang kesehatan. Jadi kita harus fair, kita harus terus terang apa yang dikeluhkan itu akan lebih baik daripada kita tidak terus terang sama petugas kesehatan. Jadi maksud kami datang ke kesehatan mencari di konseling ya, di konseling di kesehatan, di KIA ya, kesehatan ibu dan anak. Nanti di situ akan diperiksa sama Bu Bidan. Kalau remaja kan kita tidak akan mengotak-ngatik yang bawah Mas Andri ya. Kita cuma pertanyaan aja, konseling aja. Nanti ranahnya itu kalau memang ini cenderung ke sana diobati. Kalau sudah berarti itu bukan CA. Kalau cenderung ke CA ya kita anukan ke dokter. Berarti kita rujuk ya, rujuk. Terus kalau yang sudah menikah, kita akan melakukan satu pap smear. Gimana itu pap smear? Pap smear itu adalah kita mengambil cairan di serviks ya, dilakukan di puskesmas. Terus kita memakai hapusan yang sangat murah, namanya IVA. Itu awal. Jadi kalau IVA itu nanti dikatakan ada positif 1-2, itu kita rujuk ke rumah sakit atau dokter spesialis untuk dilaksanakan yaitu pap smear. Jadi lebih awal kita mengetahui IVA itu dulu. IVA itu kan lebih murah. Jangan segan-segan periksa IVA ke Puskesmas Sumberwingin. Kalau kita pakai punya BPJS gratis dah, ya jelas. Tapi kadang-kadang masyarakat bukan takut tapi malu. Berarti tidak harus nunggu ini ya, tidak harus nunggu gejala kita periksa gitu ya, Anda? Iya, jangan menunggu gejala. Misalkan, saya ini kok sering keputihan, saya kok takut, saya periksa IVA, itu lebih baik. Jadi diketahuinya kanker lebih awal akan diobati secara baik juga dan hasilnya lebih bagus daripada kita sudah terlambat. Jadi tolong sahabat semua, sahabat sehat semua ya. Untuk masyarakat Sumberwingin, jangan takut-takut untuk memeriksakan IVA di Puskesmas Sumberwingin. Kita ingin sehat, ya mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Untuk ibu-ibu terutama ya. Itu aja pesan saya kepada masyarakat Sumberwingin. Oke, sahabat sehat, itu yang kita bahas tadi, semoga bermanfaat. Jadi jangan malu-malu untuk periksa, terutama ibu-ibu dan remaja. Putri, jangan takut untuk periksa ke puskesmas, berkonsultasi ke Bu Bidan, karena kesehatan kita ada di tangan kita. Gitu betul, ya, iya betul itu, betul Mas Andre. Jadi mari kita
konsultasi banyak-banyak mendekatkan diri ke puskesmas. Gitu. Apalagi sekarang kan sudah ada BPJS Betul, ya, betul. tinggal orangnya saja malas apa tidak kan gitu ya. Banyak kan orang-orang malas untuk periksa ke puskesmas gitu, Betul. karena tidak sakit gitu ya Mia. Oke. Terima kasih atas ilmunya yang sudah dikasihkan kepada kita. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat sehat semua. Semoga sahabat sehat tetap semangat untuk menonton channel kami, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.